Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, bagaimana sesungguhnya pendapat dari pakar hukum pidana soal kisruh ini? Bagaimana pula membedakan antara kritik dan fitnah yang kemudian berujung pada menyerang hak dan kehormatan seseorang? Ikuti saya, saudara. Dan saudara, saya sudah bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Bung Abdul Fikar Hajar. Bung Fikar, sehat selalu. Halo, sehat selalu, Bang Aiman. Bung Fikar, di satu sisi ada kritik, di satu sisi lain dianggap sebagai fitnah atau pencemaran nama baik. Kita sebutkan langsung dua ini ya. Kasus Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dan kasus Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan yang merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya serta diserang kehormatannya. Menurut Anda, dua kasus ini untuk ke Pak Muldoko dan Pak Luhut, itu kritik atau fitnah sih? Kalau menurut saya sih masih dalam koridor kritik gitu. Apa bedanya dengan fitnah? Kalau fitnah itu mengatakan sesuatu yang tidak benar, ya seolah-olah benar gitu, ya kan? Nah, dan itu tidak ada kaitannya dengan jabatan atau dengan kedudukan seseorang. Itu fitnah bisa. Sebentar. Jadi maksud Anda kalau seandainya itu tidak benar, tapi itu ke pejabat publik nggak ada masalah karena selama itu pejabat publik nggak apa-apa. Bukankah itu tidak adil jadinya karena harus dianggap sebagai kritik? Apakah seperti itu? Betul, mestinya dia menjelaskan yang sebenarnya. Karena pola relasinya satu rakyat, satu penguasa. Jadi kalau rakyat ngomong itu pasti kritik gitu loh. Mereka kan bukan menuduh gitu. Karena pengetahuannya gitu, karena informasi yang datang kepada masyarakat seperti itu. Nah, karena kemudian masyarakat itu, nah seolah-olah kan ingin mengkonfirmasi. Nah, karena itu saya bilang karena kedudukannya sebagai pejabat publik, tugasnya adalah mengkonfirmasi. Itu nggak benar. Mestinya itu yang dinyatakan. Cukup dijelaskan lewat jawaban, tidak perlu proses hukum. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain di luar negeri? Iya, itu kan bagian dari menjaga agar dia bekerja dengan benar, tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan mencari uang dan sebagainya. Itu sebenarnya fungsinya kritik itu seperti itu. Kalau polisi anggap bahwa si pengkritik itu ada mens rea, ada niat jahat, relevankah itu? Kalau menurut saya gini, sepanjang seseorang itu menjabat jabatan publik, ya apapun mens rea-nya, sebetulnya itu rasa sayang mendudukan dia supaya dia berjalan benar ke depannya. Itu sebenarnya. Apa yang terjadi, Bung Fikar, ketika setiap kritik yang kemudian memang bisa kalau dicari ada unsur pencemaran nama baik, fitnah, menyerang kehormatan, itu kemudian semua diproses hukum oleh pejabat? Ya, pasti ada ya? Ketika orang menduduki jabatan publik dan ketika orang mengkritik, itu pasti keluar yang bersifat kritik-kritik yang bersifat pribadi, itu pasti. Dan itu harus ditempatkan menurut saya sebagai kritik. Tinggal dijelaskan. Nah, kalau sudah dijelaskan masih juga, nah itu baru kalau menurut saya ada alasan untuk mempersoalkannya secara hukum. Karena jelas niatnya gitu, ada indikasi kejahatannya gitu. Jadi niat jahat itu menyerang pada satu orang tertentu, misalnya beberapa kali dengan cara yang berbeda-beda, itu patut dicurigai ada mens rea. Maka itu boleh diproses hukum dengan kasus yang seperti itu. Betul. Tapi mereka menyatakan bahwa ini kan proses belum pernah dilakukan. Biasanya orang langsung lapor polisi. Ini pakai kulonuan dulu, ketok-ketok dulu dalam tanda kutip somasi, teguran. Ini kan niat baik menurut pihak dari Pak Luhut dan Pak Muldoko. Kalau menurut saya, ya somasi itu udah masuk wilayah hukum itu, udah masuk ke wilayah membuka front gitu, masuk ke wilayah lain gitu. Tetapi mestinya dijelaskan. Yang dikemukakan oleh lembaga ini, saya hartanya sekian, ini nggak benar gitu loh. Bukan kemudian mensomasi apa segala macam. Kalau mensomasi kan kesannya seolah-olah ada sesuatu yang tidak benar juga kan, begitu kan. Nah, karena itu tuntutan yang utama bagi pejabat publik adalah keterbukaan gitu. Maka ketika ini kemudian dilakukan masif, satu sukses misalnya, dua sukses dalam kasus ini, maka yang terancam adalah demokrasi. Anda mengatakan itu? Betul, ketika ini masuk ke wilayah hukum, buat apa kita ada demokrasi gitu, ya kan? Karena demokrasi menempatkan itu, ketika orang dipilih duduk pada satu jabatan, ya maka dia dikritisi oleh pemilihnya, oleh rakyatnya, dan itu biasa gitu loh. Ya kalau nggak kuat ya jangan mau jadi pejabat kan gitu kan di negara demokrasi kan. Baik, terima kasih pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Bung Abdul Fikar Hajar, telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih, salam sehat selalu, Bung Fikar. Sehat selalu, Pak Aiman. Saudara, kritik dan fitnah, dua hal yang berbeda. Tapi bagaimana memisahkannya?
bagaimana pula memisahkan bahwa fitnah dan kritik dalam kasus ini, yang mana yang dilancarkan sesungguhnya? Saya akan menelisiknya eksklusif